Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan bahas dongkrak teman-teman. Ya, ada dua dongkrak yang ada di depan kita yang biasa digunakan. Dan terutama kalau kita flat tire gini, bocor ban, dongkrak ini sangat dibutuhkan untuk mengganti ban teman-teman. Namun teman-teman, seperti pada video-video sharing sebelumnya tentang dongkrak ini, sepertinya tidak cukup satu ini saja. Ini yang bawaan kendaraan tidak cukup, dan saya spare satu lagi. Ini adalah jenis yang hidrolik. Nanti kita bahas bagaimana cara menggunakannya, bahkan plus minusnya kita akan bahas pada video ini. Karena kalau cuman punya satu saja dongkrak yang bawaan kendaraan saja, mungkin masih sulit kita melakukan repair terutama untuk kaki-kaki depan. Oke teman-teman, kita bahas lebih awal dongkrak yang bawaan kendaraan aja dulu. Ini teman-teman, super manual. Ini dongkrak manual. Ini kalau diputar sisi ini, maka dongkrak akan naik ke atas. Karena ulir ini tersambung antara ujung yang satu dan yang lain. Ini yang ujung. Jadi kalau ulirnya kita putar searah jarum jam, maka dongkrak akan naik ke atas. Sesimpel itu. Tetapi kelengkapan lainnya, kelengkapan tambahannya harus ada ini teman-teman. Kunci dongkrak ini biasanya bawaannya sudah lengkap. Ada yang model seperti pancing ini. Lalu berikutnya adalah yang termasuk kunci ban. Cara menggunakannya seperti ini. Pastikan titik angkat kalau Suzuki R3 di sini sudah saya bahas juga di video yang lain. Ini kita putar pakai tangan, maksimal kekuatan tangan kita rata-rata cuman sampai mentok di sini saja. Mobil tidak terangkat. Harus pakai ini. Ini kita kaitkan di sini. Nah, ujungnya baru kita tancepin di kunci L ini. Kunci roda ini. Nah, barulah bisa kita putar seperti ini. Ini berat, butuh tenaga. Mungkin kalau yang tenaga cewek agak sulit, karena terasa, memutarnya terasa, dan cara memutarnya pun harus berimbang antara tangan kiri dan tangan kanan ketika sudah mulai mengangkat bodi mobil. Tanpa alat bantu ini muter ini berat nih teman-teman. Jadi emang harus ada tuas bantunya, dan kelengkapannya harus jangan sampai hilang. Karena kalau hilang ini juga dongkrak ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu untuk menurunkannya pun sama sebenarnya prinsipnya. Tetap harus pakai alat bantu ini dan kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, ini baru bodi bisa turun lagi teman-teman. Jadi harus ekstra tenaga maupun kelincahan tangan kita. Kalau sudah tidak terangkat memang sudah bisa pakai tangan saja seperti ini. Ya, inilah dongkrak bawaannya. Tapi dengan ulir ini yang manual ini, potensi untuk turun sendiri sangat-sangat minim. Selama ulirnya masih bagus, dia tidak kecil kemungkinan untuk dongkrak ini turun sendiri. Jadi memang harus diputar, barulah dia bisa naik ataupun turun. Ya, plus minusnya seperti itu. Tenaga harus banyak, tetapi dia lebih rigid. Oke teman-teman, berikutnya dongkrak hidrolik. Ada kelengkapannya, tuas seperti ini. Dua tangkai tuas, ini ada profilnya. Ini untuk memperpanjang tuas seperti ini. Sedangkan di ujungnya ini ada profil juga untuk membuka atau menutup valve dari dongkrak hidrolik ini. Kalau kita putar seperti ini searah jarum jam, maka valve akan mengunci dan bisa kita dongkrakkan. Sedangkan kalau kita rilis, kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, sedangkan untuk naikkan seperti ini saja mompa dongkraknya. Ini udah naik. Fasilitas tambahan dari dongkrak hidrolik, ujungnya ini bisa diputar ulirnya teman-teman. Ini untuk mempercepat ke titik dongkrak, ke titik angkat.
ini bisa kita perpanjang seperti ini, dan ketika perpanjang seperti ini sebenarnya tetap kuat teman-teman, jadi tidak pengaruh ke hidroliknya. Nah, ini sudah tepat di titik angkatnya, kita pompakan seperti ini, maka bodi mobil sudah naik. Dan ini ringan, bahkan dengan tangan kiri ini sanggup untuk mengangkat juga bodi mobil ini teman-teman. Jadi lebih friendly mungkin dengan tenaga lebih kecil dibandingkan dongkrak yang pertama tadi. Ini sudah bisa untuk mengangkat bodi mobil. Ya teman-teman, ini kemarin saya trial, saya tes untuk mengangkat bodi mobil seperti ini, dan saya biarkan 24 jam dia kita monitor apakah ada penurunan atau tidak. Ternyata terlihat untuk dongkrak hidrolik Haston ini yang saya tes ini, saya coba ini, tidak terlihat ada penurunan. Jadi setidaknya masih aman digunakan dan mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Ya teman-teman, kekhawatiran kita menggunakan dongkrak jenis hidrolik seperti ini adalah ketika valve-nya lemah, dia bisa turun sendiri tanpa kita gerakkan, mungkin dia akan bergerak turun sendiri, dan itu adalah potensi bahaya. Tetapi kalau misalnya dongkraknya adalah dongkrak yang bagus dan terawat, tidak ada kebocoran, seperti ini masih oke. Lalu bagaimana untuk menurunkannya? Ini sama teman-teman, kita pakai tangkainya dan kita putar valve-nya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kita cek. Nah, ini profilnya masuk dan kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, sejauh itu bodi mobil turun. Dan kalau sudah turun seperti ini, barulah bisa kita tarik, bisa kita keluarkan botol dari dongkrak hidrolik ini teman-teman. Ya, memang penurunannya langsung spontan, jadi memang harus tangan kita buka tutup valve-nya bagus untuk kalau kita turunnya sedikit-sedikit. Tetapi ini akan jadi lebih cepat, hanya memutar satu tuas itu saja langsung turun penuh kalau kita tidak butuh adjustment. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Dua karakter dongkrak ini teman-teman sudah melihat bagaimana cara menggunakannya, karakternya, cara kerjanya, yang bawaan mobil ataupun tambahan yang model hidrolik seperti ini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.